Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman rekan-rekan mahasiswa semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan yang ke-13 ini, perkuliahan kita akan langsungkan secara online. Adapun tema kita pada hari ini adalah berkaitan tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. Saya harap teman-teman semua bisa mengikuti materi ini dengan baik. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran yang Bapak sematkan pada deskripsi video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada pertemuan ke-13 ini kita akan membahas terkait penyelesaian sengketa pada perbankan syariah di Indonesia. Tentu materi ini telah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana dalam konteks penyelesaian perbankan syariah, sengketa di perbankan syariah bisa ditempuh dengan dua cara, yakni dengan jalur litigasi maupun non-litigasi yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa di perbankan syariah. Sebelumnya kita tentu menyamakan persepsi dulu, menyamakan pemahaman bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi di lingkungan lembaga ekonomi syariah atau disingkat dengan LES, sebelum dibawa ke pengadilan, perkara mengenai perselisihan antara nasabah dan perbankan syariah sebelumnya ataupun terlebih dahulu dapat ditempuh dengan cara musyawarah dan islah ataupun perdamaian, atau bisa juga ditempuh melalui jalan arbitrase. Dalam konteks perbankan syariah, maka menggunakan arbitrase syariah atau yang kita kenal dengan Basarnas. Tentu hal inilah yang menjadi pembeda antara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sengketa perbankan syariah dengan perbankan umumnya di Indonesia. Selanjutnya, penyelesaian sengketa yang tadi kita telah singgung di awal dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa dalam pengadilan atau kita sebut dengan litigasi, dan di luar pengadilan atau non-litigasi. Yang tentu penyelesaian sengketa dengan cara litigasi dalam pengadilan merupakan the first and the last resort dalam penyelesaian sengketa. Ini adalah penyelesaian sengketa yang pada umumnya ditempuh dikarenakan adanya apabila ada kebuntuan, ketidaksepakatan pada proses musyawarah, pada proses islah maupun pada proses arbitrase, pada akhirnya akan ditempuh melalui jalur pengadilan. Yang kedua, setiap penyelesaian sengketa yang timbul dalam masyarakat diselesaikan melalui pengadilan. Tentu ada alasannya, karena masyarakat menganggap bahwa pengadilan dianggap bisa memberikan keputusan yang adil. Walaupun demikian, tentu banyak juga yang menganggap bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pengadilan tersebut dianggap bersifat adversial, bersifat cuman tidak memenuhi ataupun tidak memuaskan para kalangan dalam konteks penyelesaian sengketa tersebut. Maka dalam hal ini para pihak menganggap perlu alternatif lain di luar pengadilan, maka muncullah kemudian alternatif dalam penyelesaian sengketa tersebut kita kenal dengan adanya pihak ketiga tadi. Pihak ketiga baik dalam bentuk mediator, arbitrase maupun ahli yang akan ditunjuk dalam penyelesaian sengketa tersebut. Selanjutnya adalah dari keraguan tadi, misalnya masyarakat menganggap bahwa pengadilan ketika permasalahan dilimpahkan ke pengadilan, sering sekali bahwa putusan tersebut ternyata tidak bisa memuaskan, artinya memuaskan para pihak. Tentu karena sifatnya pengadilan memutus yang benar dan salah, memutus menang dan kalah. Maka dengan itu dianggap penting untuk alternatif lain dalam penyelesaian tersebut di luar pengadilan, maka dibutuhkan instruksi yang lebih efisien dan efektif dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, terkhusus bisnis syariah.
Oleh karena itu, kemudian berkembanglah proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama di luar pengadilan. Ini yang tadi kita sebut dengan jalur non litigasi, di mana para pihak menganggap bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat mengakomodasi kelemahan-kelemahan litigasi dan memberikan jalan keluar yang lebih baik daripada pengadilan. Jadi banyak kalangan menganggap bahwa penyelesaian di pengadilan itu kadang-kadang juga menimbulkan masalah, misalnya kan. Maka mereka lebih memilih adanya alternatif-alternatif sengketa penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan tentu ini juga ada undang-undangnya nanti terkait bagaimana undang-undang arbitrase dan penyelesaian sengketa, ya, teman-teman ya. Lalu penyelesaian sengketa dalam konsep Islam. Bagaimana misalnya Islam dalam pandangan Islam dalam penyelesaian sengketa itu. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, yang paling awal ketika ada sengketa antara sesama manusia. Jadi ini dalam konteks muamalah, maka jalan pertama yang ditempuh adalah melalui jalan islah atau sulh, perdamaian, di mana islah ini dapat diartikan dengan memutus pertengkaran ataupun perselisihan di antara para pihak, itu namanya islah, damai gitu ya. Di mana masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariah Islam diistilahkan dengan musolih, sedangkan objek yang diperselisihkan oleh para pihak tersebut dikenal dengan musolih anhu, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri pertengkaran dinamakan musolih alaih. Jadi pada dasarnya islah inilah jalur yang pertama kalau kita bicara bagaimana Islam menyelesaikan sengketa antar sesama manusia. Itu ya, maka jalur pertama yang ditempuh adalah islah. Lalu apabila misalnya islah ini tidak ditemukan, tidak ada perdamaian di antara kedua pihak yang berselisih, maka bisa ditempuh dengan jalur yang kedua, yaitu melalui jalan tahkim atau arbitrase. Di arbitrase dalam Islam dikenal dengan istilah al-tahkim, yang merupakan bagian dari qada ataupun peradilan. Dalam konteks Islam, pada prinsipnya anjuran untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara damai, itu tadi yang pertama. Namun apabila jalan damai yang tadi tidak dapat diselesaikan, tidak ada kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan di antara kedua belah pihak yang berselisih, maka perlu adanya pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Inilah nanti fungsi mediator ya, sebagai penengah. Lalu jalan ketiga adalah jalan al-qadha, yaitu peradilan. Di mana di sini dalam konteks kalau tadi kita bicara yang melalui tahkim arbitrase, ini kan dia tidak dalam konteks memutus ya, tapi dia hanya memfasilitasi supaya kedua belah pihak berdamai. Jadinya dia sebagai penengah, dia pihak ketiga. Lalu dalam konteks pihak ketiga ini melalui jalan qadhi peradilan, maka di sini hakim akan memutuskan tentunya siapa yang benar dan siapa yang salah, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membahas terkait penyelesaian sengketa pada bank syariah di Indonesia. Tadi kita telah singgung di awal bahwa penyelesaian sengketa di lembaga ekonomi syariah, baik dalam bidang perbankan, pasar modal, asuransi, tentu belum diatur secara konkret dan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Itu tentu ya, itu dulu. Yang kedua, oleh karena tadi belum diatur secara konkret tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka seyogyanya dalam menyajikan kontrak-kontrak syariah tersebut, hendaknya mencantumkan ketika nanti ada perselisihan di antara para pihak, maka dicantumkan dalam akadnya itu alternatif, ataupun dicantumkan dalam akadnya itu melalui penyelesaiannya melalui apa, misalnya bisa musyawarah, islah, mediasi, arbitrase, ataupun lembaga peradilan agama ya. Jadi mungkin ini, jadi ketika misalnya, karena itu tadi misalnya belum ada aturan-aturan yang spesifik,
maka dalam berkontrak ataupun berakad, maka perlu para pihak tersebut mencantumkan ketika nanti ada perselisihan. Karena bagaimanapun bisnis ini, kita bicara bisnis, tentu sangat besar kemungkinan terjadi perselisihan di antara mereka. Maka penting kemudian ketika berkontrak, ketika berakad, maka perlu disebutkan di kontrak tersebut, dicantumkan di kontrak tersebut bagaimana penyelesaiannya. Apakah dengan cara musyawarah, islah, mediasi, atau dan yang lain gitu ya. Biar jelas artinya ketika ada perselisihan-perselisihan yang timbul di kemudian hari. Yang ketiga, lembaga ekonomi syariah dalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah tentunya mengusahakan pelaksanaan secara kafah menyeluruh, sehingga dalam konteks penyelesaiannya pun lembaga ekonomi syariah juga harus menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks Islam kita bicara ketika ada perselisihan di antara pihak ya, ketika ada misalnya berlainan pendapat, fa in tanajatum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul, kan gitu. Jalan yang paling utama dalam konteks Islam adalah musyawarah. Wasawirhum fil amri. Jadi dalam konteks ini tentu jalan yang pertama sekali ditempuh adalah musyawarah dan damai. Lalu jika musyawarah yang di awal tadi, jika musyawarah tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan bantuan dari seseorang ataupun lembaga sebagai mediator. Ini artinya ada pihak ketiga yang menjadi juri, yang menjadi penengah. Lalu apabila usaha perdamaian seperti yang telah disebutkan yang dua tadi juga tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase ataupun arbitrase ad hoc. Nanti teman-teman bisa baca kembali Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, di mana lembaga arbitrase ini adalah lembaga yang artinya yang permanen ya, memang mereka sebagai arbitrase ataupun arbitrase ad hoc ini adalah arbitrase yang dibentuk, yang ditunjuk khusus untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut yang bersifat temporer. Artinya bukan sesuatu yang permanen seperti itu. Yang ketiga tadi, setelah menempuh arbitrase ternyata tidak ada kesepakatan, tidak ada titik temu di antara para pihak yang berselisih, maka jalan yang selanjutnya adalah ini tadi arbitrase dalam konteks kita bicara perbankan syariah adalah Basarnas ya teman-teman ya. Jadi arbiter dalam konteks penyelesaian sengketa, dalam konteks mediasi tentu akan Basarnas yang turun tangan. Kita tahu ada BANI gitu ya, Badan Administrasi Nasional Indonesia, ada Basarnas, Badan Syariah Nasional Indonesia, lalu ada juga BAPI ya, Badan Administrasi Pasar Modal Indonesia. Ketika misalnya tidak ada titik temu, kemudian setelah di arbitrase, setelah di mediasi juga nggak ada kesepakatan, tentu jalan terakhir yang kita tahu bahwa penyelesaian sengketa tersebut bisa ditempuh melalui jalur pengadilan, yang kita tahu dalam konteks sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan dari pengadilan agama. Selanjutnya kita bicara penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Ini pada hakikatnya adalah ranah hukum perjanjian, sehingga berlaku asas kebebasan dalam berkontrak ataupun freedom of contract. Artinya dalam konteks ini para pihak bebas melakukan pilihan hukum ataupun pilihan forum penyelesaian sengketa yang akan dipakai manakala terjadi sengketa keperdataan di antara mereka. Jadi karena ini adalah kebebasan berkontrak, jadi ketika ada perselisihan di antara mereka, selama ya dalam tanda petik selama penyelesaian tersebut tidak dituangkan dalam kontrak, tidak dituangkan dalam akad tadi. Artinya ketika mereka tidak menuliskan dalam klausul perjanjiannya terkait penyelesaian sengketa tersebut, maka para pihak bebas untuk menentukan penyelesaian perkara tersebut melalui
alternatif-alternatif yang tersedia. Bisa dengan musyawarah, bisa dengan arbitrase, maupun bisa juga dengan pengadilan. Dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa ayat yang pertama, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup pengadilan agama. Ini yang kita tahu bahwa ini adalah kewenangan absolut yang menjadi kewenangan pengadilan agama yang ditambahkan ya sejak disahkannya Undang-Undang tahun 2000 Undang-Undang tentang Peradilan Agama tahun 2006. Jadi saat ini pengadilan agama tidak hanya menyelesaikan perkara perkawinan, talak, warisan, hibah, tapi juga menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Ya, kedua, dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka di ayat 3 disebutkan penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu kemudian pasal ayat 2 ini ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara sesuai dengan isi akad dalam upaya melalui musyawarah, mediasi, arbitrasi, melalui Basarnas dan atau lembaga administrasi lain serta pengadilan dalam lingkup pengadilan umum, walaupun kemudian penjelasan atas ayat ini telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena dianggap bahwa dengan adanya pasal ini terjadi dualisme dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah. Di sisi lain itu adalah kewenangan dari pengadilan agama, tapi dalam penjelasan pasal 55 ayat 2 ini menegaskan bahwa penyelesaian dalam konteks perkara sengketa ekonomi syariah juga bisa di pengadilan umum. Maka dalam konteks penjelasan ini telah dianulir, sehingga dalam hal ini penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah menjadi kekuasaan absolut dari pengadilan agama. Selanjutnya, penyelesaian sengketa di lembaga ekonomi syariah. Ada dua jalur penyelesaian sengketa pada lembaga ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah. Pertama, kita bicara ini jalur yang non litigasi ya teman-teman ya. Kita bicara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang pertama adalah penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat. Tentu ini adalah langkah-langkahnya, karena ke dalam konteks Islam kita tahu bahwa yang diutamakan adalah kesepakatan, bermusyawarah dulu kan itu. Adapun langkah-langkahnya tentu yang pertama mengembalikan pada butir-butir akad yang telah ada sebelumnya, gitu ya. Artinya bagaimana kesepakatan mereka di awal. Karena biasanya ketika ada perselisihan ini tentu ada salah satu pihak yang melakukan prestasi, ataupun bisa jadi misalnya para debitur misalnya tidak melaksanakan hak-haknya, maupun kreditur misalnya melanggar kewajiban-kewajibannya. Yang kedua, para pihak yakin nasabah dan bank kembali duduk bersama dan fokus pada masalah yang dipersengketakan. Ini mereka bisa dikata ya musyawarah lah. Bagaimana musyawarah? Mereka mungkin duduk di satu tempat gitu ya, mencari win-win solution ya artinya. Yang ketiga, mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan. Hal ini sangat dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa. Biasanya kan seperti itu. Dengan cara kekeluargaan, mungkin keakraban, ataupun dengan cara misalnya ya layaknya bagaimana hubungan lah antara nasabahnya, antara kreditur dan debitur, antara debitur dan kreditur. Yang ketiga, tercapainya perdamaian antara pihak yang bersengketa. Tentu tujuan dari musyawarah tersebut diharapkan adanya kesepakatan di antara mereka. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka perselisihan yang timbul yang tadinya menjadi persengketaan mereka akan dapat segera terselesaikan. Sementara penyelesaian yang kedua melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, alternatif dispute resolution. Ada dua lembaga yang menjadi acuan dalam penyelesaian perkara perdata perbankan melalui alternatif dispute resolution. Pertama adalah melalui jalur lembaga pengaduan nasabah. Hal ini telah diatur dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah, di mana dalam pasal tersebut dijelaskan pengaduan didefinisikan sebagai ungkapan
ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga karena kesalahan ataupun kelalaian bank. Jadi dalam konteks ini para nasabah ketika merasa dirugikan, jadi dia punya hak untuk melakukan pengaduan kepada Bank Indonesia ya. Di sini dijelaskan bahwa bank wajib menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari sejak tanggal penerimaan aduan tersebut. Jadi dalam konteks ini misalnya bank-bank yang mendapatkan aduan baik dari nasabahnya, perwakilan nasabah maupun kuasa hukumnya harus menyelesaikan paling lambat 20 hari kerja sejak pengaduan itu diterima. Dalam konteks ini juga ada pengecualian ya. Kecuali misalnya ternyata pengaduan tersebut dialamatkan ke alamat bank yang salah, ataupun misalnya pengaduan tersebut butuh penelitian yang lebih lanjut gitu ya. Ataupun ternyata pengaduan tersebut melibatkan pihak-pihak nggak cuma antara bank dan nasabah, tapi melibatkan pihak ketiga. Maka dalam konteks ini, Bank Indonesia memberikan tenggat waktu tidak mungkin lebih dari 20 hari ya kan itu. Dengan ketentuan itu tadi ya, ketentuan misalnya adanya misalnya butuh waktu untuk diteliti, misalnya kan transaksinya itu mungkin dicek kembali gitu ya, ataupun butuh misalnya ternyata ini nggak cuma melibatkan antara pihak pertama dan kedua, tapi mungkin ada pihak ketiga. Tentu ini nanti akan memakan waktu lebih dari 20 hari kerja seperti itu. Selanjutnya, itu tadi jalur yang pertama tadi melalui laporan pengaduan kepada BI. Yang kedua adalah melalui jalur Bank Indonesia, yakni dalam bentuk mediasi perbankan. Di mana dalam konteks ini Bank Indonesia memberikan, artinya dia memfasilitasi antara nasabah dan bank untuk melakukan untuk duduk bersama lah, dimediasi lah. Di sini juga Bank Indonesia memfasilitasi tidak hanya tempat tapi seorang mediator yang menjadi penengah dalam konteks masalah tersebut. Tentu dalam konteks ini Bank Indonesia tidak memutuskan. Beda dengan pengadilan, mereka tidak memutuskan, hanya merekomendasikan supaya para pihak dapat berdamai dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia dilakukan dengan mempertemukan, itu tadi saya bilang, dia cuma mempertemukan. Plus nanti dari BI memberikan satu mediator yang menjadi penengah di antara kedua belah pihak, gitu ya. Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa melalui Basarnas atau Badan Arbitrase Nasional. Kita tahu arbitrase syariah merupakan penyelesaian sengketa secara syariah atau yang kedua belah pihak di jalur pengendalian untuk mencapai kesepakatan ketika upaya mufakat tidak tercapai. Seperti tadi yang kita jelaskan bahwa alternatif melalui Basarnas ini tentu apabila tadi tahap-tahap musyawarah islah tidak ditemukan, maka masuklah ke jalur mediasi, mediator ya, melalui Basarnas, melalui arbitrase dalam konteks karena dia perbankan syariah, maka Basarnas memiliki kompetensi dalam hal ini seperti itu. Di mana dalam ketentuan badan arbitrase, keputusan perdamaian harus dijalankan dengan cara sukarela. Tapi apabila sekiranya tidak dijalankan menurut ketentuan hukum yang ada di Indonesia, maka eksekusi dapat dijalankan melalui pengadilan agama seperti itu. Jadi nanti kita bicara arbitrase adalah sukarela dari kedua belah pihak ya, tapi nanti ketika menjalankan kesepakatan itu bisa jadi nanti misalnya mereka udah sepakat tapi dalam konteks sita jaminan ternyata masih ada keberatan, nanti bisa diperkuat melalui pengadilan agama gitu ya. Jadi nanti kesepakatan tersebut yang terjadi di Badan Arbitrase Nasional ini juga akan didaftarkan di pengadilan agama. Selanjutnya adalah apa yang menjadi kewenangan putusan Basarnas dalam perkara ini tadi ya, perkara sengketa tadi. Yang pertama, Basarnas menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak-pihak yang bersengketa dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaian kepada Basarnas
sesuai dengan peraturan prosedur yang berlaku. Artinya di sini para pihak ini harus sepakat ya, kedua belah pihak. Jadi mereka mempercayakan kepada Basarnas untuk menyelesaikan ataupun menengahi sengketa di antara mereka. Jadi nggak boleh nanti, harus dua-dua pihaknya sepakat. Yang kedua, kewenangan kedua dari Basarnas adalah memberikan pendapat yang mengikat ya, atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian. Jadi di sini Basarnas juga apa namanya, dia akan memberikan pendapat ya, memberikan gambaran, memberikan masukan sehingga para pihak dapat mengakhiri persengketaannya. Lalu putusan Basarnas tersebut pertama dalam waktu ketika mereka misalnya menyelesaikan perkara ya melalui arbitrase dalam waktu selambat-lambatnya 180 hari sejak ditunjuk sebagai arbiter, seluruh pemeriksaan hingga putusan harus selesai. 180 hari berarti sekitar berapa bulan ya, 4 sekitar 5 bulan 6 bulan ya. Yang kedua, salinan resmi putusan arbitrase yang tadi salinan resminya itu akan didatarkan di kepanitiaan pengadilan agama setempat. Oke, selanjutnya adalah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan agama. Kita tahu bahwa seperti yang kita Bapak singgung di awal bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang pengadilan agama, di mana dalam Undang-Undang Nomor 3 ini kewenangan absolut sengketa ekonomi syariah itu adalah menjadi kewenangan absolut dari pengadilan agama. Jadi ada beberapa aspek tentu yang jadi pertimbangan kenapa kok sengketa ekonomi syariah ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama, bukan pengadilan negeri. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah matang. Yang pertama, tentu kita tahu bahwa para hakim di pengadilan agama tentu memiliki SDM yang mumpuni, yang qualified dengan hukum Islam, sehingga mereka dianggap misalnya memiliki kualifikasi yang layak untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Yang kedua tentu ini adalah kebagian dari kewenangan absolutnya pengadilan agama. Yang ketiga, mayoritas masyarakat Indonesia kesadaran hukum Islamnya tinggi. Kita tahu bahwa pengadilan agama menganut asas personalitas keislaman kan itu ya. Di mana orang yang beracara adalah harus agama Islam. Dalam konteks bisnis, karena ini adalah bisnis syariah, hukum perbankan syariah, maka sudah selayaknya sengketa ekonomi syariah ini menjadi satu kewenangan pengadilan agama. Dalam Undang-Undang Nomor 3 itu juga disebutkan adanya penambahan ini ya, terkait adanya penambahan tugas. Ini kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 ya, tahun 89, di mana dalam undang-undang itu belum disebutkan, belum dijelaskan bahwa terkait sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan pengadilan agama. Tapi dalam undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dijelaskan bahwa peradilan agama berhak memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara dalam bidang ekonomi syariah. Ini terdapat dalam pasal 49 huruf I gitu ya. Lalu bagaimana keterkaitan pengadilan agama dan Basarnas dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah? Yang pertama adalah pengadilan agama wajib menolak perkara di bidang ekonomi syariah yang dimajukan kepadanya, yang ditujukan kepada pengadilan agama ketika dalam perkara yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak di bidang ekonomi syariah terdapat klausul arbitrase. Jadi tadi, ketika misalnya dalam berakad, dalam berkontrak, para pihak itu membuat satu klausul misalnya. Apabila misalnya di klausul akadnya itu ternyata terdapat poin bahwa ketika ada sengketa di antara mereka, penyelesaian sengketanya diselesaikan melalui arbitrase, maka dalam konteks ini pengadilan agama ketika diajukan ke pengadilan agama, maka pengadilan agama bisa menolak. Karena jelas ada klausul di antara mereka dalam konteks penyelesaian sengketa mereka melalui arbitrase. Ya, ini sebuah klausul yang menyatakan, artinya itu tadi menyatakan. Jadi ketika dalam kontrak itu disebutkan ada klausul yang menyatakan ketika mereka kemudian hari berselisih, maka diselesaikan dengan arbitrase.
Karena seperti yang telah kita jelaskan di awal bahwa pada dasarnya ini adalah kebebasan berkontrak kan gitu kan. Jadi para pihak bebas untuk menentukan. Terlebih misalnya telah dicantumkan dalam kontrak tersebut terkait alternatif penyelesaiannya. Jadi ketika disebutkan, dijelaskan dalam kontraknya, misalnya alternatifnya menyelesaikan melalui arbitrase, tapi ternyata dibawa ke pengadilan agama, maka pengadilan agama bisa menolaknya, gitu ya. Yakni sebuah klausul yang menyatakan bahwa segala sengketa yang timbul berkaitan dengan perjanjian ini akan diselesaikan melalui Basarnas. Dengan adanya klausul dimaksud, maka Basarnas mempunyai kompetensi absolut terhadap perkara yang bersangkutan. Jadi dalam konteks itu tentu itu secara otomatis akan menjadi kewenangan absolut dari Basarnas. Yang kedua, pengadilan agama juga dapat memberikan fiat eksekusi bagi putusan arbitrase dari Basarnas secara sukarela, gitu ya. Fiat eksekusi ini artinya ketika para pihak telah bersepakat, misalnya, jadi pengadilan agama bisa memberikan lampu hijau lah untuk misalnya dalam konteks sita jaminan, yang misalnya kan dalam konteks sita jaminan, maka pengadilan agama memberikan lampu hijau untuk mengeksekusi sita jaminan tersebut, gitu. Tentu ini atas dasar sukarela para pihak karena mereka telah bersepakat dalam konteks di arbitrase tadi melalui Basarnas, seperti itu. Saya kira begitu dulu materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk selebihnya nanti akan kita berdiskusi kembali di kelas ketika kita melangsungkan tatap muka. Jangan lupa untuk mengisi presensi, nanti akan Bapak sertakan link presensi dan materi pada bagian deskripsi video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.